Pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di Trend Techno, program yang menampilkan ide dan inspirasi bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak, fun, dan optimal. Bersama saya, Ferdy Junandar. Pemirsa, sebelum kita membahas topik kita kali ini, ada baiknya kita simak dulu liputan terkini dari dunia informasi teknologi dan komunikasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuntas sudah penjurian karya peserta ICT Award dalam pagelaran tahunan Kemkominfo Inaikta 2012 di FX Senayan, Jakarta, tanggal 12 hingga 13 September 2012 lalu. Sekitar 800 karya dalam 17 kategori yang menjadi nominator dari 1.447 pendaftar seluruh Indonesia di tahun ini diuji para dewan juri dari berbagai kalangan dan keilmuan. 10-20% karya-karya ini sangat bagus, baik itu di dalam interface ke customer, interface ke human, dan juga cara pemakaiannya. Ya, kita berharap sih makin banyak para kreator ya yang di Indonesia ini yang kita bisa bantu mereka. Acara Lomba Karya Cipta Kreativitas dan Inovasi di bidang TIK terbesar di Indonesia, Inaikta 2012, bertujuan mendorong tumbuhnya kreativitas industri TIK lokal menuju pasar global. Pemahaman dan pengetahuan mengenai ICT ternyata sudah tidak didominasi kota-kota besar, tetapi sudah menembus kota-kota kecil seperti Lumajang, Sidoarjo, Cimahi, bahkan Jayapura. Dari 800 karya yang masuk, setelah melalui proses penjurian yang cukup ketat, terpilih 140 nominator yang akan mengikuti proses penjurian akhir untuk menentukan juaranya. Saya agak terharu juga karena anak kecil-kecil, jadi yang banyak tuh kelas 5. Tapi ada juga yang kelas 2 naik kelas 3 SD, itu mereka luar biasa. Dan ada beberapa yang benar-benar sudah well established ya. Secara teknis mereka sudah semakin menguasai ICT. Nah ini saya kira bekal yang luar biasa untuk Indonesia mengembangkan industri kreatif ya. Kaget juga. Saya tadinya mikir orang Indonesia nggak bisa bikin seperti itu ya. Ternyata bisa. Pada malam harinya diselenggarakan acara ramah tamah bagi para nominator dan media massa, dihadiri oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring. Setelah pemenang mereka berhasil di sini, akan kita bawa ke APIKTA, Asia Pacific ICT Award ya, dan juga ASEAN ICT Award. Akhirnya perjalanan panjang para kontestan untuk bersaing meraih penghargaan tahunan ICT Award selesai sudah, dengan digelarnya acara puncak Inaikta 2012 pada tanggal 14 hingga 15 September yang lalu di JHCC Senayan, Jakarta. Acara puncak yang digelar 2 hari berturut-turut tersebut dibuka untuk umum, serta dilaksanakan juga eksibisi, konferensi, workshop, roadshow, serta publikasi dan promosi. Hadir sebagai pembicara antara lain Piyu Padi dan Battle Smoker, kalangan pebisnis di bidang IT, para peneliti dan ilmuwan. ICT Award merupakan event tahunan, penghargaan bergengsi di bidang IT di mana para pesertanya adalah pelajar sekolah dasar hingga perguruan tinggi maupun kalangan profesional. Pada malam harinya, tanggal 15 September 2012, diberikan anugerah ICT Award bagi para pemenang dari 17 kategori yang diperlombakan. Ini Inaikta ke-6, jadi tiap tahun kita coba mengembangkan Inaikta ini. Dan kita lihat kemajuannya dalam beberapa hal. Pertama, jumlah peserta yang kita harapkan meningkat terus dari tahun ke tahun. Keduanya, berbagai kategori yang diikuti. Dan kedua, berikutnya ya sebetulnya kualitas dari produk-produknya itu sendiri. Yang kita lihat kualitasnya meningkat dari tahun ke tahun. Visi dari ICT Indonesia ini salah satunya adalah Indonesia Interconnected, menyatukan Indonesia melalui ICT. Pemenang akan diikutkan ke ajang internasional serta diperlombakan di tingkat dunia. Peran teknologi kini sudah tidak bisa dipungkiri lagi dalam kemajuan peradaban manusia, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Lalu, apakah kita sudah mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa menggunakan teknologi secara bijak dan optimal? Ini dia liputannya untuk Anda. Pertumbuhan teknologi yang sedemikian pesat dan mengagumkan ditandai dengan hadirnya berbagai perangkat elektronik termasuk komputer dan gadget-gadget yang canggih yang mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya. Tak pelak, pertumbuhan perangkat teknologi tersebut beserta fitur-fitur canggih yang menyertainya memiliki pengaruh dan dampak pada budaya anak-anak.
Jika dulu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan lingkungan alam dan budaya yang jauh dari keberadaan perangkat teknologi, kini anak-anak semenjak lahir sudah bersinggungan dengan perangkat teknologi canggih. Handphone dan komputer atau tablet PC merupakan perangkat teknologi yang sudah lazim bersinggungan langsung dengan anak-anak zaman sekarang. Baik sebagai bagian dari pelajaran ekstrakurikuler di sekolah, mengenalnya dari komputer di rumah atau tempat penyewaan internet, maupun gadget yang dimiliki orang tuanya. Internet, aplikasi pembelajaran, game petualangan adalah yang sering diminati anak-anak karena bermanfaat menambah kecerdasan. Namun tetap harus diwaspadai oleh para orang tua, penggunaan internet, hardware serta software mana yang baik dan tepat bagi anak-anak. Pengguna internet di Indonesia ternyata 64%-nya itu kontribusinya dari anak-anak dan remaja. Yang namanya internet itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Untuk anak-anak di usia 5 tahun, mereka bisa diajak untuk terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sederhana. Yang bisa berupa game atau berupa video-video interaktif yang bisa mereka mainkan. Tapi tentu harus dilihat rating yang tepat untuk mereka seperti apa. Ketika usianya semakin dewasa, sudah masuk usia SD, maka biasanya dia punya kecenderungan pengen punya interaksi yang lebih. Maka mereka boleh dikasih kesempatan untuk bisa memanfaatkan fasilitas komunikasi, chatting, ataupun email, tentu dengan pengawasan. Lalu ketika dia makin dewasa, sudah masuk usia remaja, SMP, SMA, biasanya punya keinginan untuk dapat interaksi yang lebih jauh lagi. Nah, di usia seperti ini, di SMP dan SMA, mereka boleh dikasih kesempatan untuk bisa pakai social media, mereka juga dikasih kesempatan untuk memainkan game lebih banyak lagi gitu. Nah, nanti tentu saja dia juga nanti akan terbiasa juga pakai email dan fasilitas komunikasi internet yang lain. Pemberian gadget ini harus disesuaikan dengan usia mereka. Sebaiknya untuk anak-anak yang masih usia SD atau di bawah itu, berikan dia fasilitas komunikasi yang belum bisa mengakses internet untuk gadget. Lalu kalau dia dikasih kesempatan untuk akses internet, sediakan itu di rumah dan tidak disediakan di kamar tidur. Tapi sediakanlah di ruang keluarga sehingga orang tua juga bisa akses. Dan yang penting juga orang tua nggak boleh gaptek. Orang tua juga harus menggunakan internet. Kalau anaknya sudah pakai Facebook, orang tuanya juga pakai Facebook. Kalau anaknya sudah main game, orang tua juga harus ngerti game yang dimainkan anaknya. Sehingga lewat pola seperti itu dia bisa kontrol. Gimana sih interaksi anaknya di internet, gimana sih game yang dimainkan oleh anaknya, apa benar-benar baik atau jangan-jangan ternyata bukan rating yang sesuai untuk anak seusianya. Internet jangan disalahartikan, banyak bahayanya sehingga anak jangan dikasih kesempatan menggunakan internet. Jelas internet jauh lebih banyak manfaatnya, yang penting adalah beri perhatian apa yang dia gunakan lewat internet itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk anak-anak juga harus memanfaatkan internet itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Selain dapat informasi, mungkin membantunya untuk dapat pengetahuan. Sekarang banyak situs yang menyediakan informasi untuk anak-anak, menarik juga gitu. Lebih jauh lagi, yang ketiga, kalau orang tua dan anak-anak bisa kolaborasi untuk mengembangkan kemampuan si anak menciptakan konten-konten atau aplikasi-aplikasi berbasis internet. Nah, ini sekarang sudah mulai banyak anak-anak cerdas yang bisa mengembangkan game atau aplikasi untuk anak-anak. Pemerintah maupun swasta menyelenggarakan event-event teknologi, sosialisasi teknologi, jadi anak-anak kita bisa lebih paham lagi terhadap teknologi, jadi nggak tanggung lagi di masa depan. Jadi kompetisi robot, kompetisi software, kompetisi tentang teknologi, memacu kreativitas anak-anak supaya bisa mengeluarkan kreativitasnya ke bidang teknologi. Jadi anak-anak udah nantinya bisa jadi problem solver di masa depan untuk bangsa Indonesia. Namanya Dunia Orbit, ditujukan untuk anak 7 sampai 13 ya. Jadi bisa dari kelas 3 SD sampai 13 tahun itu juga masih bisa. Untuk akses game Dunia Orbit itu sangat mudah, jadi mereka tinggal buka Facebook dan mereka tinggal search itu game Dunia Orbit. Nanti ketika awal mereka main itu mereka akan dihadapkan pada beberapa karakter yang nanti mereka bisa pilih karakternya yang mereka suka dari yang di daftar itu. Nah,
Setelah itu mereka sudah bisa mulai petualangan mencari harta karun. Nah, cara mencari harta karunnya itu mereka harus punya potongan peta harta karunnya. Ketika mereka mencari potongan peta harta karun itu, nanti mereka akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan. Nah, itu yang menarik dan di situ sisi edukatifnya. Pertanyaan yang diajukan itu pertanyaan ilmu pengetahuan biasanya, dan itu sangat mendidik buat mereka. Serunya game Dunia Orbit ini, anak-anak itu bisa belajar sambil bermain. Jadi mereka itu ikut petualangan yang dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tanpa sadar itu mengedukasi mereka. Anak-anak jadi semakin suka dengan dunia iptek gitu lewat game-game edukatif yang mereka mainkan.